kita menjaga nafasnya dunia pengacara, Mhm, supaya jangan mudah gonta-ganti pengacara. mhm. Yang kedua, kalau kalau mau ganti-ganti pengacara harus ngikutin undang-undang. Kita kan orang yang taat sama undang-undang juga. Jadi ikutlah undang-undang. Cabut kuasa, sampaikan, ketemu dulu, ngobrol. Cabut kuasa, alasannya disebut. Kan perintah undang-undang begitu. Harusnya begitu. Harus begitu kan. It Iya, pola struktur penempatan seseorang anggota dalam jabatannya, mhm, ya kan, supaya nanti lebih profesional, oke. ada aturan-aturan SDM yang berjalan secara ini, bukan karena klik, bukan karena kubu, gitu. Mmm, Bukan karena kedekatan, bukan karena uang, tapi karena profesional. Sambo ini kan ketua Satgas Merah Putih kan. oke. Satgas Merah Putih ini jejaringnya kuat, Bang. Mhm, Jadi kalau Sambo ini masih menjabat Satgas Merah Putih, mhm, yang dikhawatirkan Satgas Merah Putih ini akan kemudian bergerak membantu. Ini kita nggak tahu kenapa jadi perkara begitu besar dan kemudian Eliezer juga namanya kan begitu nempel kan akhirnya mhm, kan mhm, ke ke ingatan publik kan. mhm, Nah, tinggal resikonya ini bagaimana kalau dia jadi polisi lagi. mhm. Tapi sekarang kan boleh menolak perintah atasan secara terang-terangan disebutkan yang kalau dirasa Salah, bertentangan dengan hukum. oke. Eliezer dan Sambo dan almarhum Yosua ya, secara secara memberikan nilai positif kepada masyarakat ini tinggi banget ini 3 orang ini. Kita Mhm. juga jangan bilang Sambo ini nih emang jahat iya, tapi gara-gara dialah semua terbuka, gara-gara dialah ada perubahan-perubahan. Kan selalu perubahan kan dari sesuatu yang jelek, oh jeleknya ini rubah yang bagusnya bagaimana. Wah, Iya, pola struktur penempatan seseorang anggota dalam jabatannya, mhm, ya kan, supaya nanti lebih profesional, oke. ada aturan-aturan SDM yang berjalan secara ini, bukan karena klik, bukan karena kubu, gitu. Mmm. Bukan karena kedekatan, bukan karena uang, tapi karena profesional. Halo Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juwen Rahdiansyah di Cafe Jue. Sobat Forum Keadilan, publik Indonesia baru saja menyimak sebuah klimaks dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kasus pembunuhan yang mungkin paling fenomenal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Klimaksnya adalah putusan vonis terhadap 5 orang terdakwa pembunuhan berencana itu. Saya kasih tanda kutip karena klimaks ini mungkin belum betul-betul klimaks karena keputusannya belum inkrah. 4 dari 5 terdakwa mengajukan banding. Hanya satu yang tidak mengajukan banding adalah Bayangkara II Richard Eliezer. Nah, bicara Richard, kita tahu Richard selalu didampingi oleh sejumlah pengacara hebat, ya. Paling tidak publik melihat ada 3 tim yang pernah mendampingi Richard. Ada yang tim pertama yang ingatan publik mungkin tidak terlalu melekat, ya. Lalu ada yang terakhir sekarang Roni Talapesi dan kawan-kawan yang mendampingi Richard pada masa pertengahan gitu sampai kemudian vonis. Nah, ada tim kedua ya yang beberapa bulan yang lalu menyedot perhatian publik juga dan kemudian orang sampai sekarang mungkin masih teringat. Tim kedua ini dipimpin oleh seorang pengacara nyentrik namanya Diolipa Yumara atau biasa dipanggil Olip. Dia menyedot perhatian publik karena banyak sebab. Salah satunya penampilannya nyentrik ya, tidak umum pengacara yang biasa pakai jas, pakai batik, tampil parlente lah. Nah, kalau Olip ini tampilnya mungkin tidak cocok jadi pengacara ya, lebih cocok jadi musisi atau rocker ya. Itu satu soal penampilan. Kemudian bicaranya juga lugas belak-belakan gitu ya. Dan mungkin gara-gara bicara yang belak-belakan ini juga kemudian dia diberhentikan dari status kuasa hukum atau pengacara Richard. Kemudian Olip juga bikin kesel banyak orang ya karena omongannya tadi itu. Ya. Nah, Olip kemudian diberhentikan dari statusnya sebagai pengacara Richard dan kemudian diganti oleh
Roni Talapesi dan kawan-kawan. Nah, sejak itu masih sempat nongol beberapa waktu dan kemudian hilang. Nah, hari ini saya akan mengundang Bang Olip karena mungkin sudah banyak yang kangen dengan beliau, kemana saja dia setelah berhenti jadi pengacara Richard Eliezer, dan apa yang dia lakukan selama beberapa waktu terakhir. Sudah hadir bersama saya, Bang Diolipa Yumara. Ya, Bang Olip. terima kasih Bang Joy. Apa kabar Bang Olip? Sehat-sehat, kabar baik. Oh ya, tambah ganteng kayaknya. Iya. Terima kasih sudah hadir di Forum Iya, Keadilan. Bang Olip, Ah. itu yang tadi saya tanyakan. Bang Olip selama ini setelah gonjang-ganjing abang diberhentikan sebagai pengacara Richard, abang ngapain aja dan kemana aja? Ya, setelah berhenti ya kita hidup santai dong kan Hidup gitu. santai. Hidup santai dan bahagia kalau kata Gus gitu. Plus kan gitu. Karena hidup ini harus dinikmati, bahagia dan santai. Jadi kita menikmati hidup sebenarnya. Karena dari dulu Bentuknya juga apa? ya santai. Oh, santai. Ya santai, kita nggak ada pikiran, nggak ada yang berat-berat kan gitu kan. Jadi pekerjaan juga kita jalankan biasa-biasa aja rutin kan gitu kan. Semua terjamin kan gitu, keamanan terjamin, keselamatan juga aman. Aman ya. Juga nggak ada yang ribut-ribut sama kita. Berarti kan kita hidup santai Bang. Nyanyi tetap. Nyanyi juga tiap hari nyanyi. Nyanyi tiap hari. Itu ya. ada grup bandnya sendiri ya? Punya grup band udah lama. Diolipa Project itu. Diolipa Project. Itu dari kapan? Dari tahun 2017-18. Oh, terbentuknya. Udah terbentuk, udah lama itu. Abang vokalis. Vokalis. Emang ngerasa suaranya bagus apa gimana? Iya jelek. Cuma namanya kita suka nyanyi aja kan. Nyanyi bodoh-bodoh amat. Bodoh-bodoh amat kan gitu kan. Lagian kita nggak nyanyi lagu orang. Oke. Kalau kita nyanyi lagu orang terasa jeleknya kan. Tapi kalau harus nyanyi, sama kayak orang asli iya, betul. Kalau nyanyi lagu sendiri kan ya sudah kita nyiptain jadi sendiri. ciptaan Bang Olip semua Iya itu. sendiri ya. Kita nyiptain sendiri, kita suara-suara kita kan. Kalau suara original kan dianggap suara asli kan. Orang kalau nggak pales saja di kita ya udah aman-aman aja. Aman-aman aja suara-suara kita. Suara kita. Lagu kita. Mau gitu. nonton silakan, nggak sudah. Ya nggak apa-apa kan. Semuanya kan juga begitu. Iya. Semua yang bikin acara juga begitu. Nonton silakan, nggak silakan gitu. Tapi itu jadi pengacara dulu baru hobi nyanyi. Iya, jadi pengacara tentunya dari awal. Dari muda lulus kuliah jadi pengacara. Tahun berapa Bang mulai jadi pengacara? Pengacara itu startnya tuh sebenarnya di 98 ya. Oke. Tapi itu baru lulus Fakultas Hukum 97. Dari? Universitas Indonesia. UI. Baru tahun 99 baru Fakultas Psikologi kan. Oke. Jadi ada 2 tahun. Psikologi UI juga? UI juga. Berarti abang ini pinter. Iya, kurang tahu ya. IPK jelek. Kuliahnya 2. Oke. Jadi 97 lulus. Udah jadi pengacara tanpa kartu dong, tanpa. Bukan pengangguran banyak acara, bukan? Bukan. Kita udah nanganin perkara. Pengacara betulan. Pengacara tapi sembari kuliah di Fakultas Psikologi. Ya, nyambi begitu, sembari juga jadi aktivis. Dari awal udah jadi aktivis kan, jadi kita ini. Tapi belum buka kantor sendiri ya? Belum. Tahun 2000 ketika resmi kita baru buka. Tahun 2000 abang buka. Tapi 2000 ke sini udah cukup lama ya? Iya, 22 tahun. 23 tahun. Pengacara, pekerjaan memang full pengacara. Sekarang full pengacara. Ya, dari dulu sampai sekarang pengacara. Cuman dari dunia pengacara itu banyak aspek kehidupan kita dapat, banyak persoalan kita dapat, banyak pengetahuan kita dapat pengacara kan. Karena kita sarjana hukum tapi nanganin persoalan teknik, perkara-perkara yang berasal dari proyek-proyek teknik kan, gitu kan. Nanganin juga persoalan-persoalan yang sifatnya tambang, gitu kan, kita nanganin juga. Jadi kita banyak tahu nih, teknik bagaimana, tambang bagaimana, bank bagaimana. Sekarang kita nanganin perkara-perkara dari bank juga kita tanganin. Kan. Jadi kita udah banyak paham lah, gitu, walaupun dari sarjana hukum ya. Nah kemudian dari pengacara ini jadi uang kan? Betul. Jadi uangnya banyak dong duitnya. Wah, itu relatif ya kalau banyak. Relatif banyak apa relatif dikit nih? Ya relatif banyak lah. Cuman tetap relatif kan, gitu kan. Cuman paling enggak kita nggak sia-siakan. Yang ada dapat success fee juga berupa, kadang bukan berupa uang tapi berupa aset. Sehingga kita bisa putar lagi menjadi usaha. Tapi sah semua itu ya? Sah dong Pak. Sah ya? Semua yang kita kerjakan sah dan legal. Nggak campur malak-malak nggak itu ya? Oh enggak ada malak. Kalau malak itu kita. Kalau tampangnya kan agak-agak preman nih kayaknya nih. Ya preman pengacara harus jadi preman Pak. Itu kalau alim-alim aja nanti nggak jadi pengacara jadi ustadz nanti. Kira bisa ya? Iya, jadi kita memang kalau pengacara harus berani, tegas, kemudian
straight aja. Oke. Tapi kita jangan main fisik. Main fisik Oke. nanti jadi preman beneran kan. Betul. Kita mainnya tentu garda perang kita itu ya hukum tadi, undang-undang. Asal ada undang-undang dan ayat-ayatnya, ada aturannya jelas, kita berperang bisa dasarnya itu. Nanti orang kalah ya karena undang-undang juga. Itu dari situ kemudian kita dapat profit kan. tadi, oke. Ya. Terus? Itu yang tadi kita olah jadi usaha kita ini kita bikin. Jadi abang ini juga pengusaha. Ya sekarang tentunya. Sekarang. Kalau dulu kan pengacara. Duit dari pengacara itu. Iya. Uang kan nggak boleh kita biarkan mati. Mau masuk ya sudah kita. Saya baru kenal sih. Kalau udah kenal lama, saya minta duitnya dibagi. Makanya itu kita bagi-bagi juga kan. Jadi usahanya apa, Bang? Kalau boleh tahu? Pertambangan, Bang. Pertambangan. Jadi bos tambang ini. Iya. Dulunya bos tambang. Dulu. Sekarang kan tambangnya udah selesai itu. Udah tambang tinggal pelabuhan aja. Pelabuhan tambang lah. Pelabuhan tambang satu sama satu lagi tambang yang lagi operasi ya. Di Kalimantan Tengah. Tetap banyak juga Tetap itu kongsi sama kawan itu jalan itu. Tapi kita juga nggak tinggal diam di dunia tambang kan, karena kita banyak pengetahuan di tempat-tempat lainnya, kita coba peruntungan di usaha-usaha lain. Tapi yang paling penting ya kita jangan terlibat secara pikiran penuh di situ. Paling nggak pikiran kita pakai untuk hidup santai kan. Karena umur udah waktunya pensiun sebenarnya nih Bang. Emang udah berapa? Udah 50 Bang, 50. Kayaknya masih 25, 26. Ya 25 ini nyambungin tangannya kali. Terus Bang Olip ini kan tadi saya bilang ya kan penampilannya nggak mainstream pengacara toh? Iya betul. Pengacara kita kenal tuh pakai jas, pakai dasi, ya paling nggak pakai batik yang bagus. Gitu. Bang Olip selama muncul di publik hampir nggak pernah kita lihat pakai pakaian dalam tanda kutip rapi ya, pakai jas, pakai batik aja nggak pernah lihat nih. Iya jarang. Kemeja ya kan? Iya. Kadang kaos kerah biasanya gitu. Ya, terus rambut gondrong ya kan? Nggak disisir ya kan? Diikat doang. Ini memang pilihan penampilan atau gimana biar kelihatan agak tampil beda atau gimana? Kalau kita rapin juga Bang rusak juga Bang. Rusak gimana? Kita udah rapin dia tetap ikel-ikel gitu kan. Udahlah nggak usah kita ini. Terus kalau kita pakai jas, justru kita jadi orang kayanya tuh karena nggak pakai jas Bang. Gimana ceritanya? Kalau kita pakai jas, pasti kita kalah saing sama orang-orang yang pakai jas lagi nih, pengacara yang bagus-bagus kan. Berarti pilihan untuk ambil beda dong? Iya. Pertama kita juga kadang langsung keringetan. Kalau udah pakai jas ngomong udah susah. Tapi pernah nyoba pakai jas? Oh pernah. Zaman dulu kita pakai jas susah ngomong. Susah ngomong. Malu kita kan. Malu. Biasa nama zaman dulu. Pakai jas juga jas murah kan. Gak kalah ini kan. Pakai dasi kecekek juga gini susah ngomong kan. Udah kita hidup bebas karena memang kita kan aktivis ya. Biasa juga hidup bebas kan gitu kan. Iya. Yang penting ketika kita pakai, malah bagusnya begini Bang, ini kita lenceng dikit ya. Ketika kita pakai pakaiannya nggak yang urakan ya kata orang nggak tahu kita pengacara Bang. Jadi kita masuk ke kantor polisi enak zaman dulu, masuk ke hakim juga enak, terus masuk ke jaksa juga enak. Dan nggak ada yang tahu. Bukannya orang malah pengen jadi pengacara biar bisa enak kemana-mana? Kalau Bang kan sebaliknya tuh kayaknya nggak dikenali sebagai pengacara biar gampang kemana-mana. Ya, zaman dulu kan ada yang namanya koordinasi kehidupan Bang. Gitu. Gimana? Jadi supaya kita ketemu polisi juga enak ngobrolnya juga. Orang nggak tahu kita pengacara, kita bisa masuk enak, terus kita ngobrol juga enak, bicara bebas kan gitu kan, sehingga apa yang kita target tercapai. Tapi kalau kita udah pakai jas rapi gitu, orang udah center, wih ada pengacara masuk nih kan. Udah gitu. pasang jarak dong. Pasang jarak, kemudian ada ini, kemudian kadang-kadang teman-teman penegak hukum ini kan kadang-kadang hati-hati ngeliat model begitu juga. Tapi kalau mereka ini kan, ini kayak bukan pengacara biasa aja. Sehingga kita melakukan langkah-langkah koordinasi penegakan hukum itu jalan secara baik. Itu zaman dulu. Tapi ke bawah sampai sekarang. Nah ternyata juga kalau di persidangan juga nggak perlu harus pakai ini, nggak pakai jas, nggak perlu pakai batik atau nggak perlu pakai dasi. Kita dengan pakaian rapi aja hakim terima. Kita rambut dikit juga hakim malah senang, gitu kan. Kita ngobrol lebih enak. Yang penting rapi aja kan. Di pengadilan ya. Di pengadilan. Ya kalau pengadilan pidana kan kita pakai toga udah aman tuh ketutup semua. Nah, tapi kalau di ini ya biasa aja udah. Yang penting, nah tinggal begini, tinggal apakah orang-orang yang baru kenal kita ini terima nggak kita pengacara dengan model seperti ini? Ternyata selama ini gimana? Terima. Nggak ada masalah. Malah yang besar-besar yang terima Bang. Kalau yang kecil-kecil malah nggak ini. Kalau orang-orang besar paham. Oh ini benar-benar pengacara nih kualifikasinya kan. Kalau orang yang mungkin level yang ini, mereka kan perlu pengacara yang gagah buat bisa melindungi secara penampilan fisik kan. Sehingga mereka mungkin cari yang pakai jas yang gentle gitu kan. Termasuk juga beberapa karakter perusahaan yang besar juga
nyari pengacara yang elegan kan, elegan Mhm. gini yang memang memang apa, tampilan fisiknya bagus gitu kan, sehingga apa, punya nilai lah, ya kan, nilai elegan untuk dianggap sebagai lawyer kan. Tapi ada juga bagian lagi pengusaha-pengusaha besar, mereka suka yang model kayak kita, Mmm, yang nggak kelihatan gitu mhm. pengacaranya, sehingga ketika ada kepentingan koordinasi apa, lebih mudah gitu, nggak Tapi dikenali. kan sekarang Abang ngetop se-Indonesia gara-gara kasus Iya, Richard. Ya iya. mau Abang tampil bagaimanapun orang udah kenal Iya, dong, iya, udah kenal pengacara lah dikenali kan, gitu. udah nggak bisa ngumpet lagi dong sekarang. Ya tetep aja kalau Heeh. ngebuat mah bisa Bang, Oh kalau tetep ngebuat bisa ya? gitu. Oke oke. Nah, tampilan ini ya, tampilan fisik saja atau kemudian gaya hidup juga menyesuaikan atau sebenarnya Abang gaya hidupnya seperti pengacara kebanyakan yang kita kenal kan punya rumah mewah, punya kendaraan-kendaraan bagus, ya Ada lah, ternyata ada. di rumahnya ya kan Ya, berjejer mobilnya bagus-bagus semua nih. ada. Ada Tapi lah kan ya? tapi kan itu nggak untuk ditampilkan kan. Mhm. Itu ya kita untuk kita nikmatin Padahal sendirilah. kapan-kapan saya mau bawa kamera ke rumah Bang, Oh ya. solid, disorot dulu mobilnya dong, ya kan, koleksi mobil ya kan. Kalau mobil nyebar Bang di Mhm. kantor-kantor kita Mhm. kadang-kadang. Jadi ada satu kantor kita taruh berapa kendaraan Oke, operasional kan, tapi yang bawa tentu anak buah, intinya aset banyak lah ya, aset banyak. Tapi bukan kan pengacara kere lah ya. iya, dari awal emang bukan, Bang. Oh. Dulu iya, Bang, Oh gitu, dulu ya? dulu ya. Dulu pertama-tama Heeh, Bang nggak punya modal kan, oke tapi berjalannya waktu ada pertambahan-pertambahan, eee, keuntungan-keuntungan ya dari oke pengacara ini. Rata-rata sih dari menang perkara. oke Perkara menang secara legal itu kemudian menjadi kumulatif kan, gitu. oke. Bagusnya kalau kita udah 20 tahun jadi pengacara dan dikenal, jejaringnya luas, Mhm gitu kan. 10 tahun aja kita konsisten jadi pengacara, jejaringnya ada. mhm. Jaring kelas bawah, kelas menengah, kelas atas ada. Nah, tinggal kita konsistensi. Tinggal meneruskan. Meneruskan ini orang sudah paham. Karena kan sekarang ini kan gampang sekali jadi pengacara, Bang. Mhm Dari mana-mana bisa nampilkan orang yang bisa jadi pengacara, bisa dapat kartu kan. Entah jalurnya benar atau enggak, tapi sekarang lebih mudah jadi pengacara dari zaman dulu. Tapi ketika sudah jadi pengacara, lebih susah nyari klien sekarang, daripada zaman dulu. oke. Karena udah banyak tadi juga Kayak kali ya? banyak ya, hampir semua orang jadi pengacara bisa aja kan. Ketika Mhm jadi pengacara, siapa yang mau pakai? mhm Kadang klien ini make adiknya sendiri pengacara ternyata, mhm saudara sepupunya saudara pengacara. Karena mhm. udah terlalu banyak. Profesi ini dibiarkan begitu bebas, Mudah. mudah dijadikan pengacara dan sumpah juga begitu mudah, sumpah Mhm menjadi seorang pengacara kan. Tadinya dari 2 golongan jadi satu golongan dulu besar kan, peradi utama dulu kan, baru pecah 3, pecah 4, pecah 5. mhm KAI juga memecahkan diri dari peradi, pecah 2, pecah 3. Baru timbul lagi beberapa kelompok orang. Jadi banyak dan mereka diberikan hak untuk mendidik pengacara baru kan. oke. Asal menjadi pengikut, jadi pengacara, jadilah pengacara. Mhm Ada ratusan ribu sekarang pengacara mhm. nih. Tinggal apakah punya daya saing apa tidak, Oke. gitu. Akhirnya kan ketika sebaran pengacara banyak, persoalan hukum yang ada pun sebenarnya nggak banyak-banyak juga. Itu-itu aja. Iya, itu dia dan orang lebih hati-hati dengan hukum kan. Oke. Tinggal akhirnya para pengacara yang muda-muda yang banyak ini dapat makannya dari mana nih? Mhm Dari profesi dia, apakah dapat klien apa tidak kan gitu kan. Sekarang perkara pun nggak banyak, Bang. mhm Karena orang udah sangat ngerti hukum sehingga berhati-hati dalam tindak. mhm Banyak perkara paling penipuan penggelapan, mhm rata-rata gitu. Karena orang masalah masalah ini kan banyak nipu orang, banyak kena tipu juga. Iya mhm. makanya perkara paling banyak penipuan penggelapan. Muter-muter situ. Muter-muter di Mhm situ. Kalau perkara yang bukan perkara kayak mhm. corporate begitu, itu kan bukan perkara sebenarnya itu kan. Oke Itu sebenarnya pekerjaan hukum, itu bisa dikerjakan oleh orang legal. oke. Tapi kalau lawyer kan pada umumnya kan mengerjakan di pengadilan. Tapi karena nggak ada perkara, mau ngapain? Sebegitu banyak pengacara se-Indonesia, tapi perkaranya sedikit. Sedikit. Karena orang sudah Rebutan lah. Nah rebutan. pada titik itu yang senior-senior ini sebenarnya justru, lebih eksis pada akhirnya. Ya, yang senior dan punya nama, Dan punya nama. ya stabil dong mereka. Mhm. Ya udah nama, datang sendiri itu. Datang sendiri. Pasti klien-klien berperusahaan besar pun akan nyari pengacara yang udah Di ada titik nama. itulah Dioli Payumara salah satunya. Ya, Nah sekarang soal gaya ngomong tadi penampilan. mhm, Ya publik Indonesia juga melihat Dioli Pa ini beda bukan hanya penampilan tapi ya, gaya ngomongnya ya kan, ceplas iya. ceplos ya, kayak orang pasar nih kalau Iya, ngomong orang wah pasar aja jalan. deh. Nah, itu juga bagian dari strategi marketing atau gimana itu? Itu kan bawaan lahir, Bawaan Bang, lahir, bawaan bawaan lahir orok ya? pertama, heeh. Karena Mmm, kita kan orang Jawa Timur, orang Jawa orang Timur, Jawa Timur, Jombang, orang Surabaya kan kalau mau orang Surabayaan, iya, Surabayaan kan heeh, ceplas-ceplos aja, ceplas-ceplos, tektok itu kan satu. sehari-hari yang begitu, Iya, yang mhm, kedua juga kita kan
dari muda sudah aktivis Udah aktivis. mahasiswa kan. Biasa teriak. Biasa Nggak teriak. bisa jauh dari megapon. Iya, kadang pakai kadang nggak ada begituan, Pak. Barangnya nggak ada, kita Harus suara teriak gitu. keras, ya? Suara keras, makanya dari mahasiswa udah teriak-teriak aja kita. Kadang marah-marah kan gitu kan. Sama Sekarang udah agak baikan nih malah ya kali ya. Oh, udah baikan. Udah. Udah pintar ngomongnya sekarang. Gocek-goceknya jago. Sama perut udah agak gendut nih sekarang soalnya, Ya, ya kan? mungkin kali ya. Iya. Kalau dulu kan lagi buntu-buntu teriak terus ya. Iya, kan? teriak terus. Napas habis. Oke, nah Bang, ini kan juga tadi sempat sebelum podcast saya tanya juga kan. Mm-mm. Saya termasuk banyak orang sempat mengira Abang ini namanya Diolipa Yumara ini unik. Nama dari mana? Mungkin Indonesia Timur ya. Ya. Tapi ternyata bukan. Abang ini orang Surabaya. Iya, Tapi orang. kenapa namanya Diolipa Yumara? Iya, kita juga dulu juga bingung ya. Tapi waktu kecil udah dikasih wanti-wanti nama ini adalah nama singkatan, bukan nama beneran gitu kan. Jadi Diolipa Yumara itu nama singkatan sebenarnya. Coba apa panjangannya? Jadi panjangnya tuh nama kita tuh Desember, Rebo, Legi, Pagi, Yu, D, Moro. Desember. D-nya Desember, O-nya Rebo. Rebo, hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Li-nya Legi. Legi, Rabu Legi karena orang Jawa iya, ya. Desember, Rebo, Legi. Rebo Legi. Pa-nya Pagi. Pagi. Jadi lahir Rabu Legi pagi di bulan Desember. Di bulan Desember. Diolipa. 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 Gitu. Yumara. Yu kan bahasa Inggris. Yu, kamu. Moro tuh bahasa Jawa. Moro tuh datang. Kamu datang. Lahir ke dunia. Jadi anak yang lahir ke dunia di bulan Desember, Rabu Legi pagi. Nah, itu Diolipa Yumara. Iya, makanya siapa itu? Ya orang tua, ibu kan. Ibu. Gitu. Ya. Orang Jawa kan suka singkatin nama kan gitu. Diolipa Yumara. Jadi kayak bukan nama Jawa akhirnya. Bukan. Pas dan unik ya. Iya, tahu-tahu kita udah kayak nama dari orang Meksiko aja. Oh, iya. Dan abang senang itu dapat nama itu. Ya, kalau bisa nuker, pengen ditukar nggak itu? Ya nggak usah lah Bang, itu udah emang dari sono. Nama hoki ya? Nama hoki juga Bang. Udah dari sononya nama itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kasus yang bikin abang melambung nih se-Indonesia ya. Walaupun abang bilang sudah mulai tahun 2000-an, sudah jadi pengacara dan seterusnya, tapi apapun itu, abang mungkin juga nggak bisa bantah kasus Richard ini membuat abang terkenal se-Indonesia. Nah, boleh kita diceritakan lagi, mungkin ini sebenarnya juga sudah banyak abang ceritakan di berbagai kanal ya, tapi karena lama hilang ini Bang Olip ya, mungkin kita harus refresh. Gimana cerita awalnya abang ditunjuk sebagai pengacara Richard Eliezer? Cerita awalnya? Cerita awalnya. Apa cerita lebih awal lagi? Tinggal kita panjangin aja durasinya kan. Ya, zaman kita kan, karena pengacara udah lama, kita kan lalu berada di lingkup, namanya pengacara nggak jauh dari jaksa, hakim sama polisi kan. Jadi kita selain jadi pengacara juga kita bantu-bantu teman-teman penyidik ya, dari lama juga gitu kan, sehingga kita ikut ke bawah ke wilayah-wilayah pekerjaan internalnya teman-teman penyidik. Nah, di Barreskrim itu kita lama bantu juga di wilayah Subdit Kamnak ya, Keamanan Negara. Kamnak itu dari zamannya Pak Budi Herdi. Jadi ini sebelumnya, terus mungkin Pak Diki juga ya, Pak orang-orang lama nih. Sampai kemudian ke Subdit yang kemarin tuh. Nah, kita udah bantu-bantu. Selain bantu-bantu, perkara juga banyak di situ. Perkara banyak masuk sini gitu kan. Jadi kita selain nanganin itu dia di sana. Sehingga tingkat pengenalan dan tingkat sesama pekerjaan tuh udah jalan lama. Sampai pada titik ada kebutuhan-kebutuhan pengacara. Tentunya kan Barreskrim harus nyari pengacara buat perkara-perkaranya kan. Nah, beberapa ya kita yang bantu untuk nanganin perkara. Dan rata-rata perkaranya juga nggak timbul karena perkara pekerjaan khusus kan selesai dan nggak pernah tersebut nama gitu kan. Nah, persoalan Eliezer juga banyak perkara yang tidak sampai ke persidangan selesai dan nggak timbul nama, maksudnya nggak mencuat ke publik kan gitu kan. Banyak di beberapa tempat itu kan kita bantu juga, ada perkara pembunuhan ada zaman dulu, ada perkara narkotika zaman dulu kan. Kita bantu-bantu hanya untuk supaya bisa P21 tuh, P21 di kejaksaan kan. P21 baru nanti persidangan kita lepas. Itu kita bantu. Masa lepas diambil orang lain pengacara? Enggak juga, kadang-kadang tiba-tiba tanpa pengacara juga. Yang penting kan di tingkat P21 udah ada pengacara. Karena harus didampingi oleh pengacara. Pada saat saksian kan. Saksi-saksian kan
saksi pelaku ini kan. Oke. Kadang-kadang harus memang ada kewajiban hukum didampingi pengacara, itulah namanya. Pengacara negara itu ya sebutnya, bukan? Pengacara negara, pengacara kalau pengacara negara kan jaksa tuh, pengacara Oh negara iya, tuh. jaksa. Ini pengacara Statusnya apa? untuk membantu negara. Membantu Hmm. negara, pengacara membantu negara, Iya. dalam hal ini kepolisian. Iya, Oke. membantu kepolisian maupun kejaksaan Ini supaya bayar nggak itu? ya enggak dong, Bang. Oh nggak dibayar ya? Gitu, enggak. Kok nggak dibayar terus mau? Ya berteman dong, Bang. Oh, Jadi udah lama oh, berteman, gitu. kadang-kadang teman minta Oke. tolong masa kita nggak tolongin kan gitu. Iya, Jadi kita oke, banyak oke. bantu. Tolong menolong lah ya. Tolong menolong. Oke. Itulah yang namanya masa lalu. Sekarang sih Oke. udah enggak ya kita ya. Oke. Jadi nggak boleh tahu. Oke. Nah, Lanjut. karena dari situ kemudian ada perkara-perkara yang kepepet, anggap aja ini perkara besar Oke. kepepet gitu kan, teman-teman dari udah coba bantu segera, Oke. berangkat atur gitu. Udah kita jalanin. Oke. Sesuai perintah dong. Ini yang si Richard ini. Iya. Gimana ceritanya gimana sih? Barreskrim meminta abang untuk Iya. handle. Waktu itu kan masih ada pengacaranya. Iya, pas pengacaranya mundur, situasi genting. Oh sudah mundur dulu nih ya? Iya, pengacara kan pagi mundur jam 10, situasi genting kan. Genting karena udah 1 bulan bulet aja nih perkara nih. Tembak menembak. Mas, waktu itu masih skenario kan? Skenario itu belum Eliezer juga belum di BAP yang untuk skenario baru kan. Jadi udah mulai titik terang, ya udah masuk supaya lebih simpel lagi kan, penjalanan Eliezer lebih terbuka lagi Jadi kan. abang diminta oleh Barreskrim Polri untuk mendampingi Richard sebagai Iya. pengacara barunya. Iya, pengacara barunya untuk kepentingan. Sebagai tim ya waktu itu ada satunya ya? Iya, ada satu sama Burhanuddin. Oke. Kita nggak saling kenal tuh, saya sama Oh, Burhanuddin. itu bukan satu tim tadinya, bukan satu kantor, bukan satu kantor. Ketemu di situlah, dipertemukan. Kita udah jalan dulu, baru disandingkan sama Burhanuddin. Dia dari Makassar tuh panggil tuh. Oh. Temannya. Apa dalam tanda kutip perintahnya dari Barreskrim terkait abang menjadi pengacara? Udah jadi pengacara ini supaya penanganan perkara bisa berjalan lagi kan. Ada pesan khusus nggak waktu itu? Ya udah dampingin aja. Dampingnya aja normal. Dampingnya gitu ya? normal, buka apa ceritanya. Nggak ada perintah misalnya lu bikin dia ngomong gitu, nggak ada? Iya, tentunya ada juga. Ada. Di dalam kode-kode tertentu pimpinan juga dari Barreskrim juga udah ngomong sesuka-suka deh, gimana dia bisa enak ngomongnya kan begitu kan. Waktu itu apa sudah ada keyakinan bahwa ini adalah skenario dan kuncinya ada di Richard harus dibuka? Oh, penyidik udah tahu itu. Udah tahu ini ada skenario tembak menembak tuh udah bolong karena Richard Eliezer sendiri udah bunyi. Dia udah bunyi itu. Ya saya bukan begitu ceritanya, Pak. Nah, tapi dia mau cerita secara lugas tuh belum jadi. Nah, ketika dia belum jadi cerita, ya kan? Masih gundah gulana lah, masih mikir-mikir baik buruk. Cerita nggak gitu kan. Bahwa ini bohong, iya, tapi bagaimana cerita sebenarnya belum diungkap. Gitu. Masuklah Bang Oli. Kita masuk, ambillah kertas kosong, dibikinlah. Tapi sebelum bikin itu, Eliezer udah tanya dulu, kalau kita ngakunya ini bagaimana hukumannya, kalau kita ini bagaimana hukumannya. Richard, pakai tulis tangan. Abang, ntar dulu, begitu pertama ketemu sama Richard, ya kan, apa yang abang sampaikan ke Richard waktu itu? Iya, kita sampaikan, kita pengacara baru ente nih. Tujuannya nyelamatin ente, Chat. Tujuannya menyelamatkan ente? Iya dong. Jadi kita, yang kan ngantuk-ngantuk, tidur-tidur kan, berapa minggu diinterogasi terus. Itu masih di tahanan rutan Barreskrim? Enggak, dia ada bukan di tahanan dia, di ruang penyidikan. Di Barreskrim? Iya kan, nggak tidur-tidur dia udah 2 minggu. Tidak ditahan itu? Tidak dalam sel? Tidak dalam sel. Jadi dia memang ada di ruang penyidikan di kamar. Udah 1 minggu, 2 minggu kan nggak tidur dia ngaku kesini udah 2 minggu nggak tidur ya kan. 2 minggu nggak tidur ngapain aja, saya bilang gitu kan. Kita kan orangnya sembarangan juga kalau bicara sama dia. Dia orang Manado, kita pakai bahasa Manado dong gitu kan. Ngapain? Abang bisa bahasa Manado? Bisa, kita bisa bahasa Manado. Ngapain aja lu 2 minggu nggak tidur dong kan gitu. Makanya jujur lebih enak. Kalau jujur kan bisa tidur kan gitu. Kata abang. Iya, kata kita. Udah jujur. Dia udah mau jujur. Ya udah sebelum supaya biar lebih plong ya berdoa dulu, kita suruh dia berdoa kan. Doa udah. Saya udah tulis aja suka-suka dulu deh. Itu berapa hari setelah pertama kali penunjukan itu? Ya saat itu juga, Bang. Saat itu juga? Kita kan nunggu dia bangun dulu nih. Kita jam pagi-pagi udah suruh datang, jam 1, jam 2 masih nunggu dia tidur nih. Dia tidur biar kita... Itu di sofa gitu aja? Di sofa, di satu kamar dia tidur, dijaga sama teman-temannya Brimob, pakai senjata laras panjang. Gitu. Ya kita
Ayun, nanti jam 3 dia baru bangun, baru ngobrol lagi, udah Mhm, seger. mhm, Kasih kesempatan dia telepon pacarnya itu kan, mhm, apa si Ling Ling atau apa tuh. mhm. Oh, dia sempet telepon pacarnya? Telepon Mhm, pacarnya, mhm, ketawa-ketawa, pacarnya baru kita telepon mhm, "Udah aman," saya bilang, "Eliezer udah aman kok." Udah, jadi mhm, mudah-mudahan dia cerita semuanya, jadi hukumannya ringan, abang gitu mhm. kan. Sama keluarga udah sempat komunikasi waktu itu? Enggak, kita nggak Belum komunikasi. Kita belum? sama si pacarnya aja. Jadi pacarnya aja? Oke, Iya, kita karena keluarganya juga kan nggak bisa dihubungin tuh, oke. Itu gitu. Richard yang minta untuk telepon sama si pacarnya? Iya, Oke, iya pakai telepon satu teman Brimob itu kan, mhm, kasih telepon tuh kan. Nah, baru itu dia diskusi, "Bang, kalau saya ngakunya diperintah atasan, hukumannya bagaimana? mhm, Kalau saya ini bagaimana?" Kan gitu. mhm, Ya kita lihat dia mau jujur ya kalau diperintah atasan hukumnya ringan lah, kan gitu. mhm, Kalau bisa malah langsung lepas nih, tetap mhm. jadi polisi. Itu Abang bilang ke dia? Iya, bilang kita Mhm, iming-iming. mhm, Jangankan kita, Kapolri juga ngasih iming-iming ke dia. mhm, Ya kan nanti kalau lu mhm, ngaku, lu jadi polisi lagi, kan begitu. Sekarang kan mhm, jadi polisi lagi dia emang udah bener mhm. kan, benar. Kapolri Tapi Abang ngomong itu dari inisiatif atau memang udah ada pesanan untuk Anda inisiatif, karena inisiatif? teman-teman penyidik kan paham kita siapa. Oke, Jadi jadi nggak mereka detail banget nggak detail, nggak instruksinya? ada instruksi, pokoknya Mhm, jalanin aja kalau bisa ngaku sepuas-puasnya oke. tuh. Kan ditulis lah selembar selembar. Nah, Itu dia menulis itu inisiatif dia, "Saya minta kertas," gitu atau Abang yang iya, mengarahkan? iya kan nggak langsung BAP itu, Bang. Itu Oke, langsung diceritain dulu deh pakai kertas gitu kan. mhm, Minta kertas berapa, kita minta lagi sama oke, penyidikan kertas, dia tulis gitu. dia Cuman kan nulis, dia nulis ini kan sebenarnya kita perkara juga kita nggak peduli ini sebenarnya nih. mhm, Secara secara fundamental penanganan perkara kan ini kan perkara perbantuan aja ini. mhm, Kan gitu kan, bukan perkara-perkara yang harus kita seriusin kan, mhm, bagi kita nih, kalau bagi mhm. orang-orang kita nggak tahu nih. Oh Makanya gitu Bang, itu kan luar biasa waktu itu. iya, Kayak kan kita juga baru bangun disuruh nangin perkara, ya kita oh, peduli oke. juga kan begitu kan. Bodo-bodo amat gitu ya? Bodo-bodo amat kan Wah, begitu kan, udah sombong juga nih ya pengacara nih. bukan, kan kita kan udah aman-aman aja hidup kan. Ya itu malah bikin Oke, kacau juga tuh kemarin tuh kan oke, akhirnya. terus? Udah ditulis Nulis coret, dia? Nulis? nulis Oke, nulis. Dia tulis ya kita tinggal dong tidur, kan heeh. dia udah tidur kita belum. Nggak ada diarahkan apa-apa Enggak tuh? ada kan. Itu Dia itu pagi? Pagi? iya siang-siang sore. Siang-siang? Oke. Dia tulis, habis itu kita balik lagi, "Udah selesai mana?" "Oh iya udah benar lu." Tulis aja sesuka-suka lu tapi yang jujur. Mhm. Ya tulislah. Tek 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 panjang dia tulis dah sampai 4 lembar, 4 lembar? 4 lembar. Mhm. Kasih apa, tanda tangan, habis tanda tangan kita suruh cap jempol. Cap jempol? 2 Oke, dong, tadi tanda tangan 2 atas bawah, oke, 1 lembar, atas bawah lagi 1 oke. lembar, bawah, lalu cap jempol, tek 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 Mhm. tek. Nah itu yang dipakai, dibawa tuh. Memastikan bahwa itu asli dari Richard Eliezer. Iya, dibawa Oke. dong sama Di situlah dia menyampaikan bahwa ini yang sebenarnya iya itu seperti kemudian apa. langsung dibawa untuk diduplikasi menjadi BAP. Itulah pertama kali dia Ya, mengungkap ya, bahwa yang terjadi bukan tembak-menembak, tetapi penembakan sepihak. penembakan sepihak. Itulah secara secara tertulisnya ya, Mhm. lengkapnya di situ. Jadi itu ada Itu kalau kemudian sorry, Abang kan tentu baca hmm, tuntas dong. ya, Itu sama persis kemudian dengan yang sama terus persis dong, mengalir? dengan di proses pengendalian sama Termasuk persis. Sambo yang Iya, sama persis sama dia persis. sudah menyebut di tulisan itu bahwa Sambo ikut menembak? Iya iya. Semua sama persis, sesuai Sama dengan BAP, persis? sesuai dengan yang ada di situ dan pas di BAP pun kita tanda tangan tuh, Mhm. BAP-nya Dibaca sama persis, lagi, kita baca. sama dengan apa yang Nah, ditulis? cuman timbul kekhawatiran nih, di atas ini ada apa, ini kan kita Mhm, udah gimana kita akhirnya koordinasi sama penyidik, kita ajukan aja kolaborator ya, mhm. ke PSK. Maksudnya gimana di atas ada apa itu? Iya kita nggak tahu maksudnya ada apa, takutnya Sambonya juga bermain kan namanya saksi Mhm, sendirian, mhm, dia juga jaringannya kuat kan kita paham itu, siapa mhm, tahu dia nyuruh temennya untuk mhm. masuk. Ada khawatiran itu? Ada dong, orang kan siapa. Khawatiran Abang juga Iya pribadi? kekhawatiran penyidik karena kita. Kita Mhm, kita juga khawatir. mhm. Dia kalau lepas dari ini 2 hari kemudian, 3 hari kemudian pas di sel bawah Iya, selesai ya? tiba-tiba selesai kan hilang saksi. Mhm, Saksi dia sendirian, yang lain gak ada yang mau ngaku. mhm, Ada satu yang mau ngaku tuh namanya Ricky Rijal. mhm. Kita juga ajak Ricky sempet mau jujur juga bukan, Ricky sebenarnya? Rijal ditawarin, "Mau nggak Mhm, ngaku semuanya?" oke. Jadi JC kan, justice Mhm, kolaborator kan. Cuman Ricky-nya nih kelihatannya nggak berani itu dia nggak itu. berani. Sehingga itulah buah nggak beraninya dia itu akhirnya dihukum berat dia itu. Oke. Sebenarnya dia itu nggak terlalu bersalah kalau menurut kita Mhm, ya, mhm. pribadi ya. Kenapa? Dia itu udah nolak perintahnya Sambo untuk nembak, Oke. udah. Dia juga kemudian nggak mau nurutin ini, kan senior kan, Mhm. gitu. Cuman karena dia di tempat yang Dan bahkan dia tidak sama sekali menembak, iya, ya kan kan? dia Richard nolak ya. jelas-jelas nembak ya? Iya, Mhm, makanya kenapa dikomunikasikan. Dia juga cuman perintah sama mhm, atasan juga perintah, cuman dia mhm. pasif kan. Dianggap tidak mau bekerja sama untuk Iya, mengungkap ini. betul. Oke, beda sama Richard. Iya itulah bedanya sama-sama
Richard kan. Makanya Oke, kita nah tadi ada kekhawatiran. khawatir makanya kita buru-buru besoknya hari Senin, kita rancang dulu surat tuh hari Minggu selesai Mhm. selesai BAP, hari Minggu siangnya, sorenya kita langsung bikin surat tuh. Bikin surat ke LPSK, tapi hari Minggu Mhm. kita bikinnya, Mhm. Senin mau kita cantumin. Mhm. Keburu rame tuh media, nggak tahu Apa? kita ngomong apa, media tiba-tiba Mhm. ramenya, kok Mhm. bisa serame ini kan, begitu kan. Mhm. Iya, mulailah ketar-ketir tuh. Rame yang pengakuan itu kan? Iya, Oke. pengakuan itu kan timbul ledakan dari Mhm. situ kan kaget semua kan. Iya. Kan Ya ada kan Abang yang ngomong ke iya, media toh? kita ngomong media kan tipis-tipis, jadi Mhm. tebel kan, namanya media. Salahnya rambutnya gondrong Nah ya kan? makanya itu, udah. Mhm. Kita mulai gejolak di atas di wilayah Barreskrim ya, Mhm. gejolak ya. Oh ini masih ini udah, sampai ada perintah supaya cabut kuasa juga kan. Hari Minggu Enggak udah enggak perintah. gejolak kenapa? Kan memang dari tadi Abang bilang, dari awal, Barreskrim meminta dampingi, terus kalau bisa bicara Ya, ya semuanya. normatif, Itu kan yang sudah terwujud ya toh? sudah. Terus kekhawatirannya apa? Gejolaknya di mana kalau gitu? Ya kita nggak tahu gejolaknya di mana kan, di Barreskrim kan nggak semuanya bulat Bang, kan ada yang Mmm. lonjong-lonjong dikit. Lonjong ya? Yang Ada lonjong ini mungkin heeh, yang pengen apa gitu, sehingga ada perintah-perintah yang ini kan, yang berbeda lagi? berbeda lagi, kaget Oke. semua. Padahal kemarin di hari Minggu siang udah koordinasi lagi, udah sesuai ya, sesuai dengan arahan, sesuai dengan ini Oke. ya. Kita mau mau blow up ke publik juga kan sesuai koordinasi. Iya. Wah ternyata salah satu ini mintanya yang berbeda kan gitu, nggak ada Oke. bunyi kan gitu. Ya sudah, salah sendiri, dan kita juga Mhm. jangan salahin kita dong, kita juga kan nggak punya kepentingan, Mhm. itu wah udah rame, Dan dalam udah. proses itu kan Abang hampir tiap hari, bukan hampir, saya kira tiap hari Abang muncul di televisi, sehari bisa berapa kali ngomong macam-macam Oh ya? iya dong, tiap tiap setengah Mhm. jam CPI manggil, kasih tahu, nah, karena Mhm. harus konfirmasi dong kan, setiap Oke. setiap media kan harus konfirmasi, bener nggak nih Dan cerita? memang nggak ada larangan waktu itu dari Barreskrim, bebas-bebas aja untuk ngomong, Bebas, sampai bebas. pas 1 hari, Minggu sorenya udah timbul larangan tuh. Mhm. Di Minggu sorenya kita disuruh, "Udah cabut kuasa." Nah itu hari Minggu. Hari Minggu, Iya, Minggu sorenya udah Minggu sore, suruh balik ke oke, Barreskrim. Nah kita kan pengen tidur juga, oke, "Entar dulu," kan gitu, tetep aja. dipanggil ke Barreskrim. Iya, ini, Balik Abang ke Barreskrim. ya balik Bang. Terus apa yang disampaikan oleh pihak Barreskrim? Ya ini ini bikin surat pengunduran diri dari pengacara. Kenapa? Alasannya apa? Ya itu kita berantem gara-gara itu. Ini Oh, kita berantem, "Apa alasannya nih? Kemarin kemarin udah heeh, sepakat begini-begini." oke. Nggak tahu nih pimpinan tunjukin nih, ini. Pimpinan Barreskrim? Iya. Kabar Eskrim dong? Ya suka-sukalah. Nah, Gitu. terus? Oke, Udah, ya kita udah ngomong sesuai dengan skenario, format, namanya kita dalam dulu kan selalu ngikutin iya formatur nih, iya. formatur ini sifatnya gimana nih. Tiba-tiba kita udah sepakat, sana nggak sepakat lagi, berubah Itu kan. maksud saya, tadi kan makanya kita runut dari belakang kan, Mhm, Abang ditunjuk Barreskrim, iya tidak ada perintah khusus, iya adanya perintah normatif, dampingi, dan kalau bisa Richard bicara, dibuka semua iya, sejujur-jujurnya. mhm, Itu yang dilakukan. iya dong. Kenapa kemudian ketika sudah dilakukan, Richard bicara jujur, terbuka, Mungkin bahasanya Bang mereka Holid justru iya, ya mungkin, dimarahin? wah ini kebablasan nih, Kebablasan. ya mungkin ada kepentingan lain Apa kan. yang kebablasannya kira-kira apa menurut Kan Abang? pikiran kita kan tidak. Enggak Heeh. sebenarnya, Ya pikiran kita bebas masih di aja, koridor. koridor, Mhm. sama penyidik koridor. Mhm. Makanya tenang kan, udah bagus nih, Mhm. segmentase Mhm. penyampaian penyiaran di media kan udah bener kan. Tiba-tiba berubah lagi itu. Lah kan yang berubah bukan kita, ente yang berubah kan begitu kan. Mhm. Sudah, pas kita disuruh mundur, di situlah Hari terjadi, Minggu itu. ya malam-malam kita Jadi Abang itu cuman berapa saat hari ya tuh? kisah 1, 2 malam lah Hah? sebenarnya kan. Habis itu pas Hah? kita pagi-paginya karena udah berantem kita juga, akhirnya Oke. apalagi udah tetep aja jalan dulu deh. Kita koordinasi lagi Senin, kita mau ke LPSK sesuai dengan Mhm. skenario. Kita LPSK karena ini berbahaya. Oke Berangkatlah kita, telepon dulu dong sama apa, Dirpidum kan. oke. "Oke lampu hijau, berangkat aja." Berangkat kita, Ke LPSK. Walaupun sehari sebelumnya sudah ada omongan untuk cabut Iya, kuasa. karena mereka juga khawatir juga nih, Olip ini kan orang Mhm. lama nih kan gitu, Mhm. kalau bunyi juga rame kan begitu. Mhm. Berarti yang pihak tadi bukan Dirtipidum dong kalau Bukan gitu? dong, Lain lagi? lain lagi. Oke Gitu, udah rame, LPSK udah, yang penting udah surat udah mah nyampe dan oke. selamat dong. Mhm. Masuk ke Senin LPSK? iya, Senin, Selasa, Rebo. Iya nggak sampai 4 hari, hari Kemisnya, Rebo udah langsung ada surat cabut kuasa tuh. Oke. Surat cabutnya ini, Kamis baru kita baca.
Mhm. Pencabutannya tanggal 7 Tapi ditunjuk Richard yang menyambut waktu itu? yang tanda Mencabut tangan Richard kuasa? dong, tanda tangan Richard. Datang Richard Iya tetep? Yang Abang persoalkan itu dia iya ngetik segala iya, macam tanpa itu? alasan kan. Mhm. Itu belum Alasannya nggak disebut nggak di situ? disebut, itu Dan si Abang udah nggak ketemu lagi sama Richard? ya kita nggak ketemu dong. Terakhir ketemu? Ya cuma 1 hari doang itu aja, Itu itu ketemu. Kita juga kan Ja terbiasa heeh. di wilayah Oke. penyidikan kepolisian ya, Mhm. sehingga kita paham, orang kalau udah ditaruh ditempatkan sel ya jangan kita jenguk juga sering-sering buat apaan Oke. juga kan, yang penting dia udah buka, kan yang penting udah BAP lengkap, udah terang, tinggal penyelamatan. Ketemu Oke. Richard buat apaan, bukan pacar kita dia kan gitu Mhm. kan, gitu kan. Jadi kita semuanya itu ya sudah, dia cabut ya sudah. Cuman kita nggak berpikir itu Richard Mhm. tentunya sampai sekarang pun itu udah memang udah Terus perintah. sampai terakhir Abang dicabut kuasa itu, ada lagi nggak penjelasan kenapa? Nggak ada dong, kita Nggak nggak pernah ada? bertemu sama Eliezer lagi. Sama pihak lain, Barreskrim yang Nggak ada nggak ada. awalnya kan Abang ditunjuk Barreskrim? Sama-sama ngeri Bang, Mhm. karena ngeri ketemu kita nggak Kenapa karena Barreskrim ngeri ketemu Diolipah? bukan, sama-sama tarik diri, takut Mhm. bocor lagi nih. Mhm. Ini kan skenario berantakan, kemudian mau ketemu silaturahmi aja agak ngumpet-ngumpet. Entar dulu nih, skenario yang mana yang berantakan? Kan Iya, sesuai skenario tadi? ini sudah skenario ya berantakan Oke. karena ada yang nggak sepaham nih sama Oke. skenario ini kan, Mhm. mencak-mencak kan, udah. Mhm. Mencak-mencak kan sampai ke media massa juga, gitu Mhm. kan, salah tafsir namanya. Mhm. Kita Kabarreskrim nih, ya balik nggak tahu lagi? juga Abang yang ngomong, kita nggak Nah, mau karena ngomong lagi kan sekarang yang nih. kita lihat, ya kan, Kabarreskrim kan marah. Ya, Heeh. di TV dia bilang bahwa ini, pengacara ini seolah-olah mengklaim bahwa Richard mengaku ya, jujur, Iya. membuka skenario sebenarnya ini gara-gara, pekerjaannya atau hasil Itu dari kan pengacara. pikirannya bapak itu. Mhm. Lah kita Itu kan yang ada di TV iya kan? itu kan Heeh. pikiran bapak itu, kalau kita Mhm. kan nggak mikir Abang begitu. nggak pernah mengklaim seperti Nggak itu? pernah. Nggak pernah? Cari aja apa kita pernah klaim, kan nggak pernah, kita cuma Mhm. menceritakan fakta-fakta yang terjadi, Mhm. bagaimana prosesnya. Kita juga udah kasih tahu, sudah ada titik terang, yaitu Mhm. si Eliezer sudah goncang nih, Mhm. sudah mulai ngaku nih kan, cuman kan Mhm. belum tertulis. Jadi bukan semata-mata jasa Diolipah Ya bukan CS, dong, karena kan bukan. kita juga paham, yang Mhm. begitu-begitu, kita bukan orang baru di Mhm. pengacara. Di dalam penyidikan juga bukan orang baru, kita Mhm. paham tuh, ini sudah mulai bunyi nih, udah mulai Mhm. kedet-kedet, ya oke kita bikin terang kan Mhm. gitu. Gitu, jadi nggak pernah dalam satu perkara tuh kita mengklaim sesuatu itu pekerjaan kita, enggak. Mhm. Atau pernah misalnya melihat di TV kan juga Abang pernah ngomong, saya ajak berdoa Nah itu kan fakta dulu. Bang. Mhm. Tidak itu Abang tidak bermaksud juga menyatakan bahwa itu gara-gara saya, Oh bukan. tidak, Mhm. itu kan maksud Faktanya memang diajak berdoa iya, dulu faktanya gitu. begitu. Mhm. Jadi fakta kita ngajak berdoa fakta, kita ajak nyanyi fakta, kita habis berdoa tulis, semua fakta yang kita Itu ceritakan. yang terjadi. Iya, kita tinggal pun fakta. Oke. Jadi kita tinggalkan aja dia lagi nulis, masa kita pelototin Nah, dan nulis? berarti kalau begitu ini salah paham? Kabarreskrim salah paham? Ya mungkin sudah sadar, Hmm. kalau dulu salah paham sekarang Betul marah atau pura-pura aja biar bisa copot Diolipah? ya nggak tahu itu, nggak tahu kita Nggak kalau tahu ya? kalau ada ilmu settingan seperti apa, kita Mhm. nggak dalamin begitu. Oke. Karena nggak punya kepentingan juga. Oke. Termasuk perkaranya Eliezer ini kan kita juga nggak punya kepentingan, Mhm. zero selain membantu aja kan. Betul. Nggak ada Dan itu kepentingan waktu itu juga tidak dibayar? ya emang nggak dibayar dong, Nggak namanya dibayar? pekerjaan begitu dari zaman dulu juga kalau Mhm. bantu-bantu teman-teman di penyidikan juga nggak Mhm, dibayar seperti kita. sebelum-sebelumnya? Iya, soalnya kita saling kontribusi lah kan gitu Mhm. kan. Itu sebenarnya Oke, faktualnya. Abang diberhentikan. Publik melihat nih gara-gara Kabarreskrim Publik marah. kan melihatnya dari Oke. kacamata luar. Oke, betul. Nah, setelah itu terus Abang masih sempat menuntut ya, menggugat ya? Ya, menggugat itu kita Richard, menjaga betul. ya, pengacara yang baru Iya, Roni, lalu Kabarreskrim. Kabarreskrim. Ya, Kenapa? Itu kan begini, kecewa dong berarti? bukan kecewa Bang, Hmm. kita nggak 15 miliar lagi? itu kan cerita kita doang aja Heeh. itu. Buat senang-senang Oke. mereka-mereka yang pengen denger aja kan gitu kan. Heeh. Tapi kan di media muncul dong. Ya muncul dong, namanya media, Mhm. harus muncul dong, biarin aja. Mhm. Apa yang sebenarnya Jadi terjadi? yang sebenarnya terjadi, kita menjaga nafasnya dunia pengacara, Mhm. supaya jangan mudah gonta-ganti pengacara. Mhm. Yang kedua, kalau mau ganti-ganti pengacara harus ngikutin undang-undang. Kita kan orang yang taat sama undang-undang juga. Jadi ikutilah undang-undang, cabut
kuasa sampaikan, ketemu dulu ngobrol, cabut kuasa alasannya disebut, kan perintah undang-undang begitu, Harusnya begitu. harus begitu kan. Itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Nah, kalau kita dibiarkan begitu tanpa kita komplain atau kita tuntut, nanti ke depannya banyak orang akan melakukan itu kepada Jadi pengacara-pengacara. dicerai sepihak ini. Iya, Langsung talak 3. iya, iya kan? Itu yang berbahaya. Makanya dunia pengacara itu yang namanya retensi kan. Hak retensi itu kalau tiba-tiba dia cabut kuasa, kita harus nahan dokumen-dokumen, itu kan hak Hak retensi. Itu ada sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang kita ajarkan sebenarnya pengajaran. Kita juga jaga marwahnya pengacara. Walaupun kita kebanyakan berbaur dengan teman-teman penyidik, tapi kita tetap harus posisikan kita sebagai pengacara. Bahwa jangan begitu caranya. Iya, jangan begitu cara. Ini semua masalah etika. Mau diberhentikan ya berhentikan, Iya. tapi dengan cara yang benar. Iya, caranya Karena di elegan. undang-undang pun diatur. Diatur. Ya, eleganisme kan. Kita menjaga etika, makanya yang kita tuntut sebenarnya persoalan etika. Artinya benar-benar mangkel itu. Siapa? Yang nyopot abang itu benar-benar mangkel itu berarti. Sampai Iya. ditabrak aturan itu. Iya, ya mangkel lah mungkin. Mungkin juga ada ketakutan, kekhawatiran nanti yang lebih besar bocor terjadi kan gitu kan. Dari omongan Diolipa, Iya, ada mungkin juga. khawatiran. Ada kekhawatiran. Memang abang punya apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Kalau secara formil nggak punya apa-apa. Terus apa yang ditakutkan? Secara informal banyak tahu kan begitu. Kita kan kebanyakan tahu bang. Abang ini banyak tahu dan mereka tahu bahwa abang banyak tahu. Iya, dia paham lah mereka. Gitu. Takutnya nyanyi terus nih. Ya kan kita penyanyi bang. Penyanyi. Nggak mau nyanyi di sini nih. Nah, jangan dong sini kan ini forum keadilan. Justru di forum keadilan menyanyi. Gitu. Jadi ada khawatiran Diolipa ini sudah mulai ngomong tuh. Takutnya offside-nya kebanyakan. Offside ya, takutnya mereka nggak bisa dikendalikan. Padahal kita juga paham tuh. Kalau kita buka cerita kan banyak, kan kita nggak buka cerita tuh. Cuman kita ngasih kode-kode aja kan. Apa dong? Kasih kisi-kisi dong di forum. Ini udah lewat di kasusnya. Iya kan, udah kita sampaikan di awal-awal kan kode-kodenya, kode judi, kode ini, kode ini. Itu kan semua bergulir akhirnya kan, menjadi suatu atensi. Dari kode-kode aja kan jadi atensi kan akhirnya. Ada yang ketangkep, ada yang ini, ada yang ini kan begitu. Ya udah bagus itu. Akhirnya dunia kepolisian juga sekarang jadi bagus lagi. Apa yang berubah dari gini? Waktu abang melakukan itu, kita kan tadi sempat ngobrol juga kan ada idealisme sebenarnya di situ. Ya, abang ingin, abang tadi mengatakan di luar podcast ini abang ingin membenahi kepolisian. Oh enggak. Jadi gini. Itu yang namanya ide spontan ya, idealisme spontan ya. Kalau tadinya sih kita mau biarkan aja lah begini kan begitu kan, udah begini. Begini tuh kenapa? Dari zaman dulu udah begitu, udah kusut kan itu, udah benang kusut kan itu biarin aja. Biarin aja. Iya, tapi abang ada di situ juga selama ini. Oh iya makanya itu bang, paham bang gitu. Bodoh amat dah gitu. Tapi kemudian karena kita juga wah ya gimana kita teman lama aja dibeginiin, ya kan? Baik kita reformasi lah, reformasi kan gitu kan. Kayak zaman dulu 98 reformasi kan gitu kan. Gitu. Abang yang sudah lama sama mereka aja dibeginiin gitu. Apa tujuannya waktu itu? Spontan, ide spontan karena kita aktivis kan. Mantan aktivis kita paham ada spontan ide ting gitu. Udah kita cerita aja ting. Tapi pakai kode. Kalau nggak pakai kode kita kena bang. Gitu. Tahu kita kena pasal bang. Kayak Ismail Bolong begitu nggak pakai kode. Di sini juga banyak kayak kodenya takut kena pasal. Iya. Kalau pakai kode main siksa kan nggak kena tuh. Susah bahasanya kan, kita bahasanya juga tipis-tipis bang. Bukan bahasa saklek yang terang-terangan si ini enggak bang. Tipis-tipis itu bikin penasaran. Bikin penasaran tapi jadi isu kan. Isu ini jadi timbul ketakutan daripada akhirnya nyari kemana-mana nih. Iya. Itu namanya main siksak. Lalu abang ada keinginan untuk membenahi lewat abang. Oh iya, lewat cara kita kan, cara siksa kan gitu kan. Supaya nanti terutama apa yang pengen dibenahi dari institusi Polri dengan cara Bang Olip itu? Iya, pola struktur penempatan seseorang anggota dalam jabatannya, ya kan, supaya nanti lebih profesional. Ada aturan-aturan SDM yang berjalan secara ini, bukan karena klik, bukan karena kubu, gitu. Bukan karena kedekatan, bukan karena uang, tapi karena profesional. Penempatan orang kan bang, penempatan seseorang pejabat, anggota ke dalam jabatannya harus sesuai dengan aturan-aturan dong. Dan seringkali sebelumnya tidak sesuai dengan aturan. Ya kita nggak pernah nyebut gitu bang. Abang aja yang nyebut ya. Ya kan kita menerjemahkan. Oh iya.
Oke, gitu. apalagi selain soal itu yang ingin Abang benahi? Ini kan boleh dong, bagus dong. Iya, Setiap warga negara betul. ingin karena Ya, cinta dengan institusi ya Polri ingin supaya membenahi kan? nanti wibawanya tampil lebih original. Kan Anda wibawa polisi tampil ya karena ketakutan masyarakat terhadap polisi Hmm. kan ada timbul wibawa, oh takut ada polisi kan gitu kan Hmm. akhirnya timbul wibawa. Hmm. Jadi kita atur supaya wibawanya polisi ini menjadi original karena dia punya kredibilitas, punya wibawa, makanya dihormati. Dan itu yang wibawa original kan. Kredibel dan akhirnya timbul wibawa. Kalau ada juga takut timbul wibawa, ada juga. Kalau setelah kemarin-kemarin kan mungkin karena takut Karena takut, timbul wibawa. bukan karena segan dan hormat. Iya, bukan segan. Jadi takut timbul wibawanya polisi, kamu takut gitu kan. Kalau sekarang kredibel, akhirnya segan, oh polisi udah benar-benar citra bagus, ya udah. Gitu. Nah itu yang sebenarnya yang pas. Yang Nah, Abang yang lakukan. ya, Termasuk tadi Abang bicara judi segala macam. ya itu. Ya, judi itu rame itu tahun-tahun 2019, 2020, 2021 kan nimbul di mana-mana itu, Bang. Oke. Gitu. Tentunya selalu ada yang nge-backup kalau judi-judi besar kan. Sampai di hotel-hotel sempat ada judi itu kan, ada yang nge-backup Dan itu. akhirnya memang menggelinding juga kan soal judi Iya, itu online kan segala dia macam. gelinding sendiri, kita semua ngasih kode, dia gelinding sendiri tuh kodenya. Kode yang dijadikan bukan kode kan, jadi faktual kan. Padahal kita cuma cerita kode aja ya. Keluar. Sekarang kelihatannya sih udah berbenah nih. Sekarang berbenah. Ya kan kelompok elitnya hilang. Oke. Elitnya yang mana kan? Yang mana nih elitnya? Ya kalau kata orang-orang sih Bang, bukan kata saya ya Bang ya. Itu ada Satgas Merah Putih itu kan. Satgas Merah Putih. Ya kan Abang juga tahu itu kan. Iya, tapi kan saya nggak bisa ngomong. Oh Harus nanya iya. sama narasumber dong. Ini kan saya ini bukan saya ngomong juga, ini kan kata orang-orang Bang. Saya kan pura-pura nggak tahu Bang. Iya, Ya kan? apalagi saya Bang. Nah, tapi menarik nih ya kan. Terserah Abang mau jawab atau tidak. Kan ada common sense lah publik. Ketika Satgas Merah Putih dibubarkan ya kan. Ya. Kasusnya kan pembunuhan. Iya. Ya kan, Yosua ditembak. Penembaknya diduga waktu itu kan Richard disuruh Sambo dan sebagainya kan. Tapi kemudian Satgas Merah Putih yang dibubarkan. Ya kan? Walaupun tidak disebut bahwa Satgas itu dibubarkan gara-gara itu, tapi kan publik melihatnya gara-gara ini meledak lalu rembetannya ke Satgas Merah Putih. Apa hubungannya kan sebenarnya? Apa yang analisis Abang apa? Atau ada yang bisa di-share nggak sama sahabat Forum Keadilan? Ini kan Sambo ini kan ketua Satgas Merah Putih kan. Oke. Satgas Merah Putih ini jejaringnya kuat, Bang. Jadi kalau Sambo ini masih menjabat Satgas Merah Putih, yang dikhawatirkan Satgas Merah Putih ini akan kemudian bergerak membantu melakukan perlawanan karena bosnya mau atas perintah kan, kan Sambo masih menjabat dong kan gitu, masih di Propamnya kemudian ditarik, tapi dia masih tetap jadi Satgasus. Kemudian juga sebenarnya kepentingan Satgasus Merah Putih di kepolisian ini juga kita bingung nih buat apa nih? Apakah untuk menjaga merah putih atau untuk ini? Tapi kan polisi udah merah putih sebenarnya kan gitu. Apa kurangnya udah lengkap sekali iya, masih ada Satgas kan. itu. Satgas ini kan satuan tugas khusus. Nah, ini untuk apa nih kan begitu kan? Apa? Kekhususannya apa? Ya nggak tahu saya Bang. Yang tahu kan yang masa lalu kan. Ya, karena ada susnya itu. Iya, susnya itu. Itu yang kita pertanyakan. Iya, makanya itu. Abang mungkin bisa tanya sama yang masa lalu kan. Kita kan orang ini gitu. Nah, itu dia ada kaitannya dengan itu. Nah, kaitan inilah kemudian yang menjadi dampak pertama kemudian dibubarkan. Kemungkinan penyebab kedua karena sentimen masyarakat sudah mulai ribut. 1 bulan kejadiannya almarhum Yosua ditembak, 1 bulan ini cukup membuat masyarakat bertanya-tanya nih 1 bulan tuh. Hari demi hari beritanya katanya itu aja. Ini gitu sampai dikaitkan dengan posisi Sambo sebagai kepala Satgas Merah Putih. Betul. Jadi 1 bulan inilah kemudian berkapital lama-lama meletus ini kan kalau nggak tahu nggak ada salurannya kan. Makanya kita juga buka cerita pertama-tama itu supaya saluran ini terpenuhi. Supaya jadi nggak meledak dalam ketidakpastian sehingga timbul ribut kan. Jadi kita buka ceritanya akhirnya kan pelan-pelan koridor ininya kan dikanalisasi. Iya, terkanalisasi. Jadi masuklah ke kanal ini, beritanya sudah mulai akurat, ngikutin aja berita ini akurat sehingga orang nggak banyak bertanya. Kalau kemarin timbul tanya-tanya, benar nggak, udah ramai. Jadi isu kan, isu
berketurunan atau ada turunan-turunan isu kan bisa berbahaya, Blunder kemana-mana. blunder ke mana-mana. Nah, kita tujuannya cuma satu, ya sudah ada kanalnya nih. Karena pas kita juga dengar, wah ternyata kita baru tahu nih. Kan saya sempet 2 minggu kan di Bali, jadi nggak ngikutin berita di Jakarta tuh. Setelah udah nggak Ingat jadi pengacara tadi. sebelum jadi pengacara itu kita ada di Bali dulu Oh, sebelum tuh. itu abang Bulan di Juli kita di Bali. Bali tuh, Oke. hidup bahagia di Bali tuh Hidup santai-santai bahagia kan. di Bali. Ya kan 2 minggu, pas kita balik, kita juga nggak mantau TV, nggak mantau itu kan biasa aja hidup, namanya hidup bahagia. Jadi abang sebenarnya nggak tahu, nggak ngikutin. Dia nggak ngikutin cerita secara itu. Oke. signifikan, cuman perkara tembak-menembak polisi Iya. biasa kan. Kita juga masuk skenario-nya Sambo, kepikiran gitu ya, tembak-menembak biasa, nah nggak penting. Ternyata pas kita masuk, setiap menit beritanya itu aja. Menit pertama itu, entar 15 menit kemudian itu lagi. Kita buka channel TV yang lain, itu ya. Loh kok begitu? Pas kita di Barreskrim kan, kok kenapa berita ini? Ternyata udah jadi isu utama. Wah ini udah berbahaya nih kan gitu. Makanya ini harus disampaikan apa adanya. Supaya nanti nggak simpang siur. Abang kan tahu simpang siur bang? Simpang siur, simpang berantakan. Katakan. Iya namanya simpang siur. Nah, simpang siur. Nah supaya nggak simpang siur kita bikin kanal, supaya abang bilang bikin kanalisasi. Nah itu akhirnya ada kanal. Kita bikin truk. Nah, omongan saya pasti A1 dong bang. Karena omongan dari satu saksi, ya dia udah terus terang. Belum ada yang sampaikan, kita yang tahu pertama diceritakan, baru dia tulis eksklusif, kita sampaikan, ini pasti on track nih. Ya, kita bahasa tipis-tipis juga kan. Ya dia memang pelaku, bukan tembak-menembak, tapi tembak-tembakan gitu kan. Dia juga ada perintah dari pimpinannya. Ya siapa pimpinannya? Ya siapa lagi kan begitu. Nggak sebut nama. Nggak sebut nama dong. Kita kan nggak pernah sebut nama tuh. Siapa lagi? Mata media, reporter yang menganalisa ini si Sambo. Gitu udah rame. Tapi kan sejak itulah berita itu terkenal. Persoalannya kita mau jadi pengacara seterusnya kayak atau enggak, kita nggak peduli bang. Gitu. Jadi abang ini nggak sepertinya tidak membuka penuh, tapi menggiring nih. Ya kita giring dong. Memberi guidance gitu. Kesana nih arahnya nih. Iya kesana. Kalian sebut nama, kita cuma kasih tahu nih teka-tekinya ini nih kan gitu. Makanya kita main kode juga nih begini udah. Terus kita ceritakan semua yang terjadi. Tapi kan waktu itu banyak yang muji ya, bahkan Menko Polhukam Pak Mahfud kan juga pernah saya tonton juga di TV itu muji, wah ini pengacaranya keren nih, kurang lebih gitu dia bilang kan, ngomongnya belak-belakan dan seterusnya, intinya bagus gitu. Iya. Gitu. Ya kita sebenarnya nggak belak-belakan, kalau belak-belakan kita sebut nama ini perannya ini kan gitu kan. Gaya belak-belakan. Gayanya begitu aja. Sebenarnya nggak dibuka semua. Nggak dibuka semua. Sampai sekarang juga kan kita nggak. Apalagi kalau dibuka semua ya. Geger dunia persilatan ini. Mungkin bang, mungkin. Cuman kan tetap aja ada counter-counter bang. Tapi abang pernah takut nggak pada masa-masa itu? Enggak. Biasa-biasa aja. Kita tahu dalam-dalamnya kok. Kita juga kan di backup sama teman-teman dari yang lain kan gitu kan. Dari Brimob ada bantu kita juga. Oh kita punya jejaring. Banyak, kita kan punya jejaring bang. Makanya beranilah dia. Iya. Temennya banyak. Banyak kita temennya. Abang kan teman kita juga. Saya malah minta bantuan Bang Olip nanti. Gitu banyak kita temennya bang kemana-mana. Itulah bikin juga percaya diri. Iya. Dan kaliber kita kan udah 20-an tahun jadi pengacara, udah paham mana yang berat, mana yang enggak, mana yang bisa aja yang enteng-enteng aja. Kalau nggak mungkin Olip ini berani sevokal itu ya. Ya. Termasuk di militer ada juga backup abang? Bukan backup, teman bang. Teman ya? Teman. Bukan backup lah judulnya. Bukan. Karena temannya gajah-gajah, pede gitu. Gajah sama harimau bang. Gabung. Karena dihadapin harimau sama gajah juga kan? Iya. Ada buayanya juga? Ada buaya banyak bang. Buaya, kadal, kelinci, ada semua lengkap. Nah Bang Olip, tadi saya bilang kan, pada akhirnya kasus ini membuat seorang Dio Lipa menjadi sangat terkenal. Abang tadi bilang secara ekonomi sebenarnya nggak ada dampak karena toh tanpa kasus ini abang relatif mapan lah, ya kan? Bahkan saya pertegas relatif banyak duit lah, gitu kan? Nggak ada. Tapi ada dampak publikasi yang luar biasa. Setiap hari abang muncul di TV, sehari bisa beberapa kali. Ada yang berubah kemudian dari hidup seorang Dio Lipa gara-gara kasus nggak ada. Richard Eliezer? Nggak ada. Nggak ada. Menjadi lebih terkenal itu biasa-biasa saja. Gini bang, orang Indonesia ini kan gampang lupa. Jadi ada kasus ini tuh orang ingat terus lupa mereka orang Indonesia. 3 bulan juga lupa. Ini kita ambil contoh bang. Abang dulu pernah dengerin kasusnya Jessica kan, pembunuhan.
Iya. Abang tahu siapa jaksanya? Siapa? Lupa kan? Abang tahu siapa hakimnya? Lupa. Lupa juga kan gitu. Abang tahu siapa pengacaranya tim? Oke. Paling Bang Oto Hasibuan aja yang ingatan, tapi Oke. tim yang lain kan lupa. Padahal itu baru beberapa tahun yang lalu kan. Tahun yang lalu luar biasa Luar biasa publikasinya. publikasinya, tapi kan semua orang lupa, makanya itu ini aja. Tapi Nah. mungkin karena penampilan mereka biasa-biasa aja. Kalau Iya. yang model Dua Lipa kan susah lupa. Susah lupa karena Iya. namanya juga susah. Iya. Kalau namanya Tampilannya beda. Iya, tampilan ini. Orang bijak, ini yang Richard itu deh. Iya, namanya begitu kan. Karena nama juga orang susah nyebutnya, Bang, dijamin gitu kan. Gitu. Cuman ya itu secara tadi nggak ada dampak, biasa aja lah. Biasa aja. Biasa aja. Nggak kemana-mana kayak merasa kayak artis gitu nggak? Nggak, biasa aja. Tetap kita mengerjakan suatu pekerjaan kita masa lalu. Tapi klien jadi nama banyak atau enggak nih? Gara-gara semakin terkenal nih. Banyak pengen kita bantu kan, banyak mereka pengen bantu kita, cuman kita kan membatasi diri juga. Artinya nggak setiap persoalan itu kita yang harus pegang. Jadi pasca Richard, Abang semakin terkenal, sebenarnya tidak banyak hal yang berubah dari sana. Tidak banyak berubah. Kita kan udah cukup umur untuk memahami itu ya. Kita bukan anak yang tiba-tiba kaget kan gitu kan. Umur kita juga udah tua juga sebenarnya. Jadi kita udah paham yang begitu. Yang lebih tua banyak lah. Yang lebih tua lebih banyak lagi kan. Nah, rintisan itu kan rintisan masa lalu. Ketika kita sudah bertahan 5 tahun jadi pengacara, sebenarnya itu udah pas di awal-awal tahun muda. Yang berat yang susah itu sebelum itu. Sudah itu. Kalau sekarang kan sebenarnya tanpa dikenal orang banyak pun kita sebagai pengacara sudah eksis. Kemudian kliennya juga sudah besar-besar semua. Apalagi punya kanal YouTube, apalagi nyanyi terus nih ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya sudah aman-aman aja. Oke, Bang. Nama kita aja yang akhirnya dilempar ke publik kan. Dan orang tahu ini namanya sulit juga dicerna. Makanya karena publik Indonesia gampang lupa, kita tarik ke forum lagi nih. Oh iya. Ingat lagi. Biar ingat lagi, Bang. Richard Eliezer, mantan klien Abang, akhirnya divonis sangat ringan. Ya. Jauh lebih ringan daripada tuntutan. Hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Sebagai mantan pengacara, orang yang pernah 1 kali bertemu, tapi itu menjadi satu momentum besar dalam kasus ini ya. Dan Abang juga menjadi sangat terkenal gara-gara itu. Apa tanggapan Abang ketika mengetahui divonis ringan itu? Ya sesuai iming-iming kita ke Eliezer kan. Oke. Nanti juga sesuai pertanyaan dia juga. Abang sempat menduga nggak bahwa nanti kira-kira berapa gitu waktu itu? Oh iya pasti. Tebakan Abang berapa waktu itu? Ya segini juga tebakan kita. Iya paling setahun 2 tahun kita kalau ngomong Eliezer paling setahun 2 tahun, gampang kan gitu kan. Gitu. Nah, ketika akhirnya vonisnya begitu bagaimana? Ya biasa aja. Biasa aja. Cuman ini kita nggak tahu kenapa jadi perkara begitu besar dan kemudian Eliezer juga namanya kan begitu nempel kan akhirnya kan ke ingatan publik kan. Nah, tinggal resikonya ini bagaimana kalau dia jadi polisi lagi. Kemudian kalau ada rasa keadilannya udah aman-aman aja berarti kan clear. Nah, cuman kan kita lihat keluarga dari Yosua paham nggak sama ini gitu kan mereka kan korban gitu. Kan beda-beda juga kita lihat di keluarga Yosua. Iya, makanya beda-beda kan. Makanya kita lihat ke depannya beberapa bulan ke depan apakah ini dianggap sebagai adil apa enggak. Karena tetap masalah hukum kan masalah keadilan, Bang. Kalau dalam kacamata Abang, putusan ini bagaimana? Putusannya? Cukup adil bagi Cukup Richard? Adil, Bang. Cukup adil buat Eliezer ya. Kenapa? Karena bukan jujurnya ya. Karena dengan dia bercerita apa adanya, dampaknya ini sebenarnya bukan cuman perkaranya dia dengan Sambo dengan almarhum Yosua, tapi dampaknya juga kepada institusi Polri. Polri ini kemudian banyak yang terkekang dari sultan struktural kan. Kemudian nggak banyak tekanan lagi, ada perubahan lah intinya. Perubahan ke arah lebih baik. Ke arah lebih baik. Jadi itu dampaknya. Gara-gara dia. Jadi bukan hanya urusan dua orang ini bukan. Dampaknya secara institusi Polri. Institusi Polri, Bang. Itu makanya dia bisa diapresiasi walaupun dia pelaku. Termasuk Polri menjadi kepolisian kita menjadi lebih berhati-hati. Iya berhati-hati, profesional, transparan, dan kemudian dalam menunjuk pimpinan atau pejabat juga mungkin juga udah harus hati-hati lagi. Lebih cermat. Iya lebih cermat, jangan sampai kasus kayak Bang Teddy Minahasa, Bang Sambo kan itu kan. Bang Wadir yang di Polda kan. Tadi nggak sempat bicara Teddy Minahasa, nanti kita bikin podcast lagi. Oh ya, jangan sampai begitu kan. Kita juga kasihan nih Bang Teddy kenapa bisa
berurusan sama hukum ya, Mhm. belum benar apa enggaknya kita nggak tahu nih. Mhm. Cuman jangan sampai begitu kan, makanya Iya. lebih hati-hati. Dan ada kelegaan-kelegaan di wilayah tengah bawah, polisi ya, anggota ini kan lebih plong akhirnya kan, wah Justru di internal Polri ada masalah ini banyak yang senang sebenarnya. iya banyak banyak yang karena kebuka Mhm. senang dong, Oke. teman-teman polisi di wilayah Jadi tengah selama bawah ini nih. mereka tertekan juga ya? Tantangan juga Mhm. namanya anggota kan. Kan selama ini kan Mhm. mereka kan di wilayah polisi tapi tetap dalam struktur, mungkin kelihatannya sebagai struktur militer kan. Oke. Tapi sekarang kan boleh menolak perintah atasan secara terang-terangan disebutkan, yang kalau dirasa Salah. bertentangan dengan hukum, Oke. Ada gitu. keberanian lewat kasus ini? Iya dong, ini Heeh. lebih memperjelas itu kan. Oke. Ini contohnya, Kalau makanya kalau nurut nyerah-nyerah Belanda aja gitu iya ya, bahaya, bahaya buat dia sendiri. makanya sekarang teman-teman polisi tengah bawah, saya bilang tengah bawah Mhm. ya, Mhm. level ya kombes ke bawah sampai Mhm. Barada Justru mungkin ya. senang. Jadi mereka sudah kita juga harus punya pendirian sebagai polisi itu. Bukan militer, kalau militer kan harus perintah atasan. Komando. Ya komando Mhm. kan, kalau ini kan harus punya inisiatif juga dong, mana benar mana Bahwa enggak ketika ada instruksi dan itu dianggap salah, bertentangan dengan hukum, betul bisa betul, dilawan, bisa dilawan, meskipun dari atasan langsung. betul. Makanya ini kan, Salah satu iya hikmahnya. itu dampak langsungnya Mhm. dari Eliezer. Eliezer dan Sambo dan almarhum Yosua ya, secara secara memberikan nilai positif kepada masyarakat ini tinggi banget ini 3 orang ini. Mhm. Kita juga jangan bilang Sambo ini nih emang jahat iya, tapi gara-gara dialah semua terbuka, gara-gara dialah ada perubahan-perubahan. Kan selalu perubahan kan dari sesuatu yang jelek, oh jeleknya ini rubah yang bagusnya bagaimana, Wah ini gitu. filsafat nih udah nih. Ini filsafat dong. Iya. Kalau Sambo nggak macem-macem juga kita nggak tahu sampai kapan begini terus Iya. ini. Luar biasa. Gitu. Baik Bang Olid, Ya, kita udah 1 jam lebih ya, ngobrol di ya. Forum Keadilan. Ada yang ingin Abang sampaikan di akhir obrolan kita? Ya, nggak ada selain teman-teman yang nonton Forum Keadilan supaya nonton Forum Keadilan Oh, terus, iya. itu aja Jangan lupa nih. subscribe ya. Jangan lupa subscribe Iya. juga kan gitu. Nanti kalau nggak kebalap sama Diolipa Project nanti. Iya. Sekarang udah ganti channelnya apa namanya sekarang? Diolipa TV. Diolipa TV tuh. Itu juga kita males-malesan tuh. Wah, Ya. males. Ini sombong ini. Males-malesan aja segitu. Forum Keadilan jungkir balik serius ini ya kan, benar aja kekejar nih sama Diolipa TV. Iya, gitu. Baik Bang Olid, Ya, mantan pengacara Richard Eliezer, ya, pengacara yang sudah puluhan tahun jadi pengacara, hobi nyanyi, ya, pengusaha tambang juga. Ya. Semoga Abang sehat, ya, tetap Bang. punya idealisme sebagai Siap. seorang aktivis juga, Ya. tetap membela kebenaran keadilan, dan jangan bosan diundang oleh Forum Oh, Keadilan. tenang aja, Bang. Joy. Terima Aman. kasih, Bang. Terima kasih. Oke, Sobat Forum Keadilan, itu tadi obrolan saya dengan Diolipa Yumara, mantan pengacara dari Richard Eliezer. 1 jam lebih kita berbincang. Semoga ada hal baik, ada insight-insight, ada perspektif-perspektif positif yang bisa didapat dari obrolan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.